Halo Cinephile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Riverdance: The Animated Adventure. Ini adalah film petualangan animasi yang terinspirasi oleh pertunjukan tari Riverdance Irlandia. Dirilis di Inggris oleh Sky Cinema serta mendapatkan rating 5,5 dari 10 versi IMDb. Jadi, backstory dari film ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki dari Irlandia bernama Keegan yang merupakan anak periang. Namun, semua berubah ketika dirinya ditinggalkan oleh sang kakek. Di tengah kesedihan dan duka yang mendalam, beruntung hadir seorang teman Spanyolnya bernama Moya. Dan bersama mereka terbawa ke dunia magis, lalu bertemu dengan para dewa mereka. Kira-kira hal unik apakah yang akan mereka temui dan lakukan di sana? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Ada seorang bocah yatim piatu yang tidak pernah mengenal kedua orang tuanya. Ia dibesarkan oleh nenek dan kakeknya di kampung. Ia membantu kakek neneknya bekerja di menara mercusuar Riversend. Mercusuar itu bukan mercusuar sembarangan. Setiap malam kakek menyalakan mercusuar tersebut untuk mengusir kegelapan. Dikisahkan jika lampu itu mati, maka seorang pemburu akan masuk untuk mencari rusa bertanduk ajaib. Nah, tanduk itulah yang membuat air mengalir dan kehidupan untuk menjadi tumbuh. Kehidupan berjalan seperti biasanya. Para burung berterbangan ke tengah kota dan anak-anak melakukan tarian yang merupakan tradisi daerah mereka. Bocah ini bernama Keegan, anak yang dimaksudkan dalam cerita tadi. Keegan pulang ke mercusuar dengan membawa piringan DJ-nya. Kakek neneknya masih terlihat segar bugar meski usia mereka sudah termakan waktu. Keegan adalah seorang DJ, bocah yang mengkoleksi banyak piringan. Yes, this brings me back. Kakek terus mengingatkan Keegan kalau ia harus bisa menahan pemburu untuk tidak mendapatkan para rusa. Karena semua kehidupan di desa bergantung pada para rusa. Tapi untuk Keegan, keberadaan si pemburu cuma sebuah legenda tuh. Dan menurutnya, kegunaan lampu mercusuar sebenarnya buat membantu penerangan kapal agar tidak menabrak karang aja. Kini waktunya untuk menyalakan lampu mercusuar. Keadaan kakek semakin memburuk. Keegan pun berpikir untuk mengaktifkan lampu itu secara otomatis untuk menghemat waktu dan tenaga kakek. Tapi si kakek tetap gak mau. Pokoknya dengan melakukan hal kayak gini bikin dia senang. Di saat Keegan membersihkan mercusuar, mata kakek mulai meredup bersamaan dengan matahari yang semakin tenggelam. Dan ternyata beliau menutup mata untuk selamanya. Semua orang menghadiri pemakamannya, tertunduk sedih dengan kepergian beliau. Keegan sangat terpukul atas kepergian kakeknya, terutama si nenek. Ia mencoba tetap tegar meski hatinya tersayat-sayat kesakitan. Hujan ikut turun membasahi tanah bersamaan dengan para warga yang mulai menari menghormati jasa-jasa beliau. Ini adalah tarian kesukaan mendiang karena di masa hidupnya beliau adalah penari yang hebat dan memiliki kaki tercepat yang pernah ada. Kakek adalah seorang legenda untuk mereka semua dan semenjak saat itu Keegan diandalkan untuk meneruskan tradisinya. Keegan kembali ke mercusuar. Ia merasa kalau semua tradisi dan kebiasaan kakeknya menyalakan lampu mercusuar itu adalah hal bodoh. Dan pada malam ini lampu tidak dinyalakan oleh Keegan. Oleh sebab itu pun sebuah bentuk muncul dari balik kabut menembus kegelapan. Dialah pemburu yang sering diceritakan kakek. Keesokan hari semua berjalan normal, sedangkan Keegan masih terus meratapi kepergian kakeknya. Kemudian seorang gadis bernama Moya mencoba menenangkan Keegan. Ia mengajaknya untuk bertemu di air terjun tengah hari nanti. Keegan mengembalikan semua piringan DJ-nya karena ia sudah tidak mau menjadi DJ untuk acara nanti malam. Padahal banyak tuh orang yang menantikan Keegan untuk tampil di meja DJ. Nah, Margo mencoba menenangkan Keegan dengan berbagai cara,
Mulai dari menyuruhnya buat jalan-jalan nyari angin, juga mengajaknya untuk pergi ke toko permen semi. Setelah mendapatkan permen, Keegan pergi jalan-jalan ke seberang sungai. Tapi semua permen miliknya habis dianuin sama kodok untuk memberi makan anak-anaknya. Kemudian Keegan pergi ke padang rumput para domba, menikmati video kakek neneknya di atas batang pohon yang berada di tengah-tengah. Secara tiba-tiba angin kencang datang menerbangkan semua domba yang mengambil headset miliknya. Sesaat hal itu melupakan kesedihan Keegan, dan dengan tanpa sengaja hal buruk tadi membuatnya bertemu Moya yang memang sudah mengajak Keegan untuk bertemu. Sambil berjalan di atas jembatan pohon, Moya menanyakan sebuah teka-teki untuk Keegan. Teka-tekinya adalah apa yang selalu berlari tapi tidak berjalan, sering bergumam tapi tidak berbicara, punya ranjang tapi tidak pernah tidur, dan punya mulut tapi nggak pernah makan. Hayo, kira-kira ada nggak nih yang bisa jawab teka-teki Moya? Boleh langsung dikasih tahu di kolom komentar ya. Nah, atas pertanyaan tersebut membuat Keegan kagok. Kemudian ia pun terjatuh ke dalam air sungai. Bukannya ditolong, Moya malah ikut turun berseluncur di atas aliran sungai. Keegan berhasil selamat dengan bantuan seekor ikan Indosiar. Begitupun dengan Moya, ia sangat menikmati kejadian barusan. Mereka berdua sampai di sebuah tempat yang tidak pernah dikunjungi Keegan sebelumnya. Moya juga memperlihatkan sebuah hal menakjubkan di hadapan Keegan. Saat Keegan mencobanya, ia malah menjadi bahan tertawaan para katak bersama anak-anaknya. Moya juga mengajak Keegan melakukan piknik bersama sambil mengeringkan handphonenya di samping api unggun. Yang dilakukan Moya tadi adalah menari di atas air. Kesulitannya udah melebihi kemampuan orang yang bisa berjalan di atas air. Kemudian Moya pun mengakui sebuah hal. Ia mendatangi tempat ini saat neneknya meninggal dulu. Sebuah tempat ajaib yang bisa memperlihatkan mendiang neneknya pada saat itu. Sampai-sampai Moya bersama mendiang neneknya menarikan tarian flamenco bersama. Seperti yang dilakukan dulu oleh Keegan, menari bersama mendiang kakeknya saat beliau masih hidup. Jadi alasan Keegan gak mau nari dan jadi DJ di acara malam ini karena ia maunya tuh merayakan itu semua bareng kakeknya. Tanpa sadar, Keegan bersama Moya menghabiskan malam di tempat tersebut. Ia dibangunkan oleh pasutri katak bernama Biti dan Rip. Moya mengenal para hewan tersebut. Ia juga mengerti bahasa mereka. Keegan juga dipertemukan Moya dengan 2 ekor rusa bernama Penny dan Benny. Rupanya kedua rusa itu sudah mendengar berbagai kabar tentang Keegan. Lalu datang lagi rusa lain. Merekalah rusa Megaloceros giganteus. Moya dan Keegan pun menyaksikan hal menakjubkan tersebut. Merekalah rusa-rusa ajaib yang memberi kehidupan kepada alam di desa ini. Moya mengenal para rusa, begitupun dengan Keegan yang dikenalkan ke mereka semua. Kedatangan Keegan adalah untuk menenangkan rasa kehilangan mendiang kakeknya. Kemudian salah satu rusa bernama Patrick mencoba menenangkan Keegan dengan memperlihatkan keajaiban sungai. Patrick sudah berusia sekitar 400.000 tahun. Dialah yang tertua di antara para rusa lain. Moya mengikuti mereka, menelusuri pinggir sungai sambil mengajari Penny berdansa flamenco. Tanpa diketahui siapapun, pemburu berhasil masuk dan tiba di daratan. Ia melihat beberapa jejak rusa lalu membuat berbagai jebakan. Patrick membawa mereka semua sampai ke sebuah lapangan. Di sana para rusa sedang bermain hurling, sebuah permainan olahraga luar ruangan yang berasal dari Irlandia Gaelik kuno. Kalau para manusia menggunakan tongkat untuk memukul bola, para rusa menggunakan tanduk mereka sendiri. Patrick mengajak Benny dan Keegan menjadi pemain yang menggantikan pemain utama. Benny ditempatkan menjadi kiper, sedangkan Keegan maju ke garis terdepan.
Keegan berhasil mencetak gol dan memenangkan pertandingan tersebut untuk timnya, sedangkan Penny masih berjuang keras untuk mendapatkan tarian yang sesuai dengan jati dirinya. Setelah bermain, Keegan mengambil bola yang terlempar jauh dari lapangan, dan secara tidak sengaja ia menemukan sebuah tempat yang ajaib lainnya. Di dalam sanalah pertemuan pertama Keegan dengan sang pemburu dari balik kegelapan. Karena Keegan tidak menghidupkan lampu mercusuar, pemburu jadi merasa terundang untuk mendatangi tempat Keegan. Pemburu menyarankan Keegan untuk tidak memberitahu siapapun tentang keberadaannya. Kalau sampai semuanya tahu, Keegan bakal disalahin karena tidak menyalakan lampu mercusuar. Benny bersama yang lainnya mencari Keegan sampai ke goa. Rupanya itu adalah tempat orang menghadapi ketakutan tergelap mereka. Tempat ini juga merupakan sebuah mercusuar masa lalu. Kalau Keegan berhasil menghadapi rasa takutnya dengan kegelapan, ia pasti bisa mengusir ketakutan tersebut. Lalu tujuan mereka selanjutnya adalah pergi ke tepi laut. Ini merupakan sebuah gerbang yang dilalui roh masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kakeknya Keegan juga melewati tempat ini, serta Moya juga melihat neneknya di sini. Ia pun memperlihatkan Keegan untuk menemui mendiang kakeknya dengan cara menutup mata. Granddad! Do you know why I dance? We should always celebrate life. I want to go back! Keegan, son, where are you? Down here, Granddad! Di saat yang bersamaan, pemburu sudah berada di tempat mereka. Para rusa segera membawa Moya dan Keegan untuk pergi meninggalkan pantai. Pemburu berhasil menangkap Benny. Ia menggunakan Benny untuk memancing Patrick. Lalu Patrick pun menghadapi pemburu sendirian. Kedatangan Keegan membuat dirinya tertangkap oleh pemburu. Ia pun mengajak Patrick untuk menukar Keegan dengan tanduk miliknya. Lalu Patrick menyelamatkan Keegan meski harus mengorbankan nyawanya. Kejadian itu seketika langsung menyurutkan semua perairan sungai yang ada di kota. Patrick tersungkur tak berdaya, tanduknya patah dipotong oleh pemburu. Para rusa juga datang dengan perasaan duka atas kepergian tetua mereka. Segera Keegan mengajar pemburu yang akan kabur menggunakan kapalnya membawa potongan tanduk milik Patrick. Ia harus segera mengambil kembali tanduk milik Patrick, meletakkannya ke sungai supaya roh Patrick bisa kembali dihidupkan. Keegan mulai menyerang pemburu menggunakan tongkat hurling. Ia juga meminta tolong kepada rusa untuk menyuruh ikan memutar haluan kapal pemburu. Dengan bantuan para ikan, Keegan berhasil melepas ikatan tanduk Patrick. Sebuah roh rusa keluar dari dalam air dan sinar dari tanduk Patrick berhasil membunuh pemburu. Keegan telah berhasil bersamaan dengan terbitnya matahari. Terbit juga kehidupan baru untuk desa mereka. Keegan berhasil mengalahkan kegelapan. Dirinya adalah seorang penjaga cahaya. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya pasutri katak ini menemukan anak mereka yang hilang dengan tubuh yang sudah menjadi dewasa. Keegan juga mengetahui kalau trik Moya menari di atas air adalah berkat bantuan para ikan. Setelah kematian Patrick, raja dari segala rusa yang diangkat adalah Benny. Tanduknya yang kecil sekarang sudah berubah menjadi sangat besar. Sudah waktunya Keegan dan Moya pergi. Ia akan menjadi penjaga cahaya di mercusuar meneruskan kakeknya, menjaga sang pemburu agar tidak kembali lagi. Karena pemburu akan mengincar Benny sebagai buruan selanjutnya. It's okay. Thank you for trying. Nah, kalian inget gak teka-teki Moya yang tadi? Udah ada yang bener belum nih jawabannya? Kalau masih ada yang belum tahu, jawabannya adalah sungai. Kira-kira kepikiran gak sama jawaban kayak gitu? Domba-domba kembali berguling mengejar Keegan. Mereka berdua kembali ke desa untuk melakukan pesta malam ini.
Semua yang mereka lakukan ternyata hanya berlangsung selama beberapa jam. Padahal kan kurang lebih mereka udah 2 hari ya pergi dari desa. Sebenarnya semua kejadian yang mereka lakukan itu cuma halusinasi para bocil yang lagi kehilangan orang kesayangannya aja? Atau itu tempat ajaib beneran? Soalnya posisi mereka berdua kan sama-sama kehilangan kakek sama nenek. Coba deh, menurut kamu gimana? Keegan kembali ke Margo untuk mengajukan diri sebagai DJ malam ini. Ia juga mengajukan menjadi pemain harling kepada si kembar 3 jika mereka kekurangan orang. Ia berkunjung sebentar ke makam kakeknya bersama nenek, lalu kembali ke mercusuar untuk menyalakan lampu. For another night. Pesta Saint Patrick dimulai. Para domba bersama hewan lainnya juga datang untuk ikut menari di pesta mereka. Dan kemudian film pun selesai. Oh iya, di after credit setelah Benny menjabat sebagai pemimpin, ia membuat beberapa peraturan yang menguntungkan untuk dirinya sendiri tuh. Kocak sih, tapi sebagai pemimpin baru kayaknya dia harus banyak banget belajar deh. Soalnya setelah berabad-abad, baru kali ini para Megalonceros Giganteus memiliki pemimpin yang gak bisa diandelin. Kalau ditanya film ini menarik buat ditonton apa enggak, ya menarik. Tapi kalau kamu gak suka sama film animasi yang plotnya kendor dan banyak nyanyi atau joget, film ini bukan buat kamu. Ya aku sendiri juga sama sih agak ngerasa bosan ngeliatin dansanya. Tapi mungkin emang maksudnya tuh untuk memperkenalkan dan menjaga budaya ya. Jadi it's okay. Nah, Movie Rastis memberi skor 7 dari 10 jengkol nih, yang berarti cukup bau buat kamu nikmatin. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request bisa bantu komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio.